Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kali ini kita akan melanjutkan topik post-power syndrome untuk mata kuliah keperawatan gerontik. Ya, dari topik ini kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa mampu memahami kesejahteraan tentang pada lansia, kemudian mahasiswa mampu menjelaskan konsep tentang post-power syndrome. Baik, langsung saja untuk definisi tentang post-power syndrome. Post-power syndrome itu merupakan sekumpulan gejala yang muncul ketika seseorang tidak lagi menduduki suatu posisi sosial atau suatu kondisi yang muncul akibat penyebabnya salah satunya adalah ketika orang tersebut tidak lagi menduduki satu jabatan atau tidak lagi memiliki pekerjaan. Ya, yang mana kondisi tersebut ya akan diikuti dengan munculnya berbagai macam gejala penyakit, baik itu penyakit fisik ataupun gangguan psikologis yang lainnya akibat status dari bekerja menjadi tidak bekerja. Ini definisi post-power syndrome yang pertama ya. Jadi namanya sindrom sudah jelas pasti ada sekumpulan gejala, ada gejala fisik dan juga ada gejala psikis atau gejala psikologis akibat seseorang itu tidak lagi memiliki pekerjaan atau akibat orang tersebut tidak lagi memiliki kedudukan ataupun posisi sosial. Ya, nanti kita bahas sindrom atau kumpulan tanda gejalanya apa saja. Kemudian definisi yang kedua menyebutkan bahwa post-power syndrome adalah suatu keadaan jiwa atau keadaan mental yang ditandai dengan adanya gangguan, ya, baik itu gangguan pada aspek sikap ataupun perilaku individu yang disebabkan oleh tekanan psikososial, ya, sebagai akibat dari hilangnya kekuasaan, ya, akibat ini ya, misalkan orang tersebut tidak lagi menduduki suatu posisi sosial ataupun jabatan tertentu dan akibat orang tersebut tidak memiliki pekerjaan lagi, ya. Jadi sebenarnya yang perlu digarisbawahi dari definisi post-power syndrome adalah bahwa post-power syndrome itu sebenarnya terjadi bukanlah karena situasi pensiun ya atau situasi kehilangan pekerjaan atau jabatan itu secara langsung. Tapi melainkan ya post-power syndrome itu terjadi tergantung dari bagaimana cara individu itu memaknai ya dan merasakan keadaan baru tersebut, yang awalnya punya pekerjaan menjadi tidak punya pekerjaan, yang awalnya punya jabatan atau menduduki posisi sosial kemudian tidak lagi menduduki posisi sosial, gitu ya. Nah, apabila individu tersebut tidak bisa menerima kondisi baru itu dan merasa kecewa, merasa pesimis ya, ataupun pikiran-pikiran negatif yang lain, maka akan memunculkan yang namanya konflik batin, ya, muncul ketakutan, kemudian juga mungkin saja akan memunculkan rasa rendah diri. Ya, sehingga dari beberapa definisi dari post-power syndrome ya, disimpulkan bahwa post-power syndrome tadi itu memang suatu keadaan jiwa yang dialami oleh orang yang telah pensiun atau berhenti bekerja atau tidak lagi menduduki suatu posisi sosial yang ditandai dengan beberapa perubahan ya, baik itu berupa perubahan atau gangguan fisik ataupun gangguan psikis ya. Jadi post-power syndrome itu ya muncul akibat tergantung dari kemampuan seseorang untuk memaknai kondisi baru yang dimiliki atau yang dialami ya. Nah, selanjutnya post-power syndrome yang terjadi pada lansia atau yang terjadi pada salah satu anggota keluarga itu sedikit banyak akan dipengaruhi oleh fungsi keluarga. Ya, dari beberapa literatur disebutkan bahwa di sini terdapat pengaruh fungsi keluarga dalam kondisi post-power syndrome yang dialami oleh lansia yang terdapat dalam satu keluarga. Ya, kita tahu bahwa keluarga itu memiliki pengaruh yang paling besar ya ketika terjadi post-power syndrome pada salah satu anggota keluarga. Nah, ini saya disebutkan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa keluarga itu harus menjadi fokus utama dari perawatan pada orang yang mengalami post-power syndrome.
Ini ya, jadi dikatakan keluarga merupakan fokus sentral pada anggota keluarga yang mengalami post-power syndrome. Kenapa kok keluarganya juga harus dilibatkan? Kenapa keluarganya harus disorot? Karena yang pertama, disfungsi ya, adanya disfungsi atau adanya gangguan pada salah satu anggota keluarga itu dapat mempengaruhi anggota keluarga yang lain. Contohnya misalkan ini ya seorang ayah yang sudah lansia dan sudah tidak menjabat tidak memiliki jabatan dalam posisi sosial atau tidak memiliki pekerjaan lagi, padahal dia ayah ini adalah tulang punggung keluarga, maka sedikit banyak akan berpengaruh dalam kehidupan keluarga tersebut. Misalnya bisa berkurangnya penghasilan ya, atau yang kemudian nantinya bisa akan dapat merubah pola hidup keluarga dan sebagainya. Nah, oleh karena itu pada kasus post-power syndrome nih ya, keluarga harus bisa berperan ya untuk bagaimana mengatasi ya akibat yang terjadi akibat adanya disfungsi ya yang terjadi pada salah satu anggota keluarga. Kemudian yang kedua, keluarga berperan dalam perawatan kesehatan anggota keluarga. Jadi banyak sekali ya penelitian yang menyebutkan bahwa terdapat hubungan yang kuat ya antara keluarga dan status kesehatan anggota keluarga ya. Jadi bahwa peran dari keluarga itu sangat penting ya bagi setiap aspek kehidupan keluarga, termasuk dalam perawatan kesehatan anggota keluarga, baik itu secara individu ya ataupun dalam keluarga itu secara umum ya, mulai dari bagaimana keluarga itu menyusun strategi atau cara-cara untuk melakukan perawatan pada keluarga yang mengalami gangguan ya, baik itu gangguan fisik ataupun gangguan psikis. Kemudian yang ketiga, keluarga harus menjadi fokus sentral ya pada kasus post-power syndrome, karena keluarga dapat menemukan faktor risiko masalah dalam keluarga. Jadi ini ya, keluarga adalah lingkungan terkecil dan terdekat dalam sebuah masyarakat. Oleh karena itu, idealnya keluarga itu bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi pada masing-masing anggota keluarganya. Faktor risiko apa saja yang dapat mengaruhi munculnya masalah ataupun disfungsi pada anggota keluarga tersebut, ya, kemudian bagaimana cara mengatasinya dan sebagainya. Idealnya keluarga harus mengetahui, termasuk pada kasus post-power syndrome, ya. Jadi kenapa sih, misalkan ya, ayah saya kok mengalami post-power syndrome, kira-kira penyebabnya apa, gitu ya, itu keluarga harus bisa menganalisis. Kemudian yang keempat, keluarga merupakan sistem pendukung yang vital bagi individu-individu dalam keluarga tersebut. Kemudian sumber dari kebutuhan-kebutuhan ini perlu dinilai dan disatukan ke dalam perencanaan tindakan bagi individu-individu dalam keluarga. Jadi ketika anggota keluarga itu bisa saling mengidentifikasi kebutuhan, bisa mengidentifikasi faktor risiko munculnya permasalahan pada salah satu anggota keluarga, kemudian keluarga bisa mengetahui hal-hal apa saja yang dapat digunakan untuk mengatasi faktor risiko, maka hal tersebut bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan, salah satunya dalam kasus post-power syndrome ini ya. Jadi dari slide ini dapat disimpulkan bahwa dalam perawatan lansia yang mengalami post-power syndrome itu penting sekali untuk melibatkan keluarga. Kemudian penting sekali untuk memberdayakan keluarga, bagaimana keluarga itu bisa mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan oleh masing-masing anggota keluarga, mengidentifikasi faktor risiko penyebabnya apa, kemudian mengidentifikasi ya kemampuan apa saja sih yang dimiliki oleh keluarga dalam melakukan perawatan yang berkaitan dengan aspek kesehatan fisik ataupun kesehatan psikologis pada anggota keluarga. Nah, kalau keluarga sudah tahu, ini sangat bisa digunakan atau diberdayakan ya, keluarga bisa diberdayakan dalam melakukan perawatan pada lansia yang mengalami post-power syndrome. Nah, ini ya sebelum masuk ke tanda gejala, penyebab tanda gejala post-power syndrome, kemudian penyebab post-power syndrome itu apa. Nah, di sini ada ini ya fase-fase penyesuaian diri pada saat pensiun.
gitu ya. Yang ini diidentikan dengan kondisi pada lansia, ya. Jadi penyesuaian diri pada saat pensiun yang dialami oleh lansia itu memang merupakan saat yang sulit ya, dan di mana secara teori fase penyesuaian diri pada saat pensiun itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada fase pre-retirement phase atau fase prapensiun, kemudian fase pensiun dan fase pasca masa pensiun. Yang pertama ini ada fase prapensiun, ya. Pada fase prapensiun ini dibagi menjadi 2 bagian lagi ya, dibagi menjadi 2 fase, ada remote phase dan juga near phase, ya. Pada remote phase ini ditandai dengan masa pensiun, ya, masih dipandang sebagai suatu masa yang jauh, gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang jarak tentang pensiun, ya, kalau remote phase ini terjadi ketika seseorang itu baru pertama kali memiliki pekerjaan, ya. Misalkan orang yang usianya masih 25 tahun gitu ya, baru mendapat pekerjaan, menganggap bahwa oh pensiun saya masih lama kok, gitu ya. Itu masuk ke dalam remote phase, ya. Jadi fase penyesuaian diri pensiun itu memang memang panjang, gitu ya. Dan ini ya, untuk remote phase ini tadi dimulai ketika seorang itu baru mendapat pekerjaan, dan masa ini biasanya berakhir ketika orang tersebut mulai mendekati masa pensiun, gitu ya. Contohnya misalkan kalau guru gitu ya, guru pensiunnya usia 60 tahun. Masa berakhirnya remote phase itu bisa mulai menjelang usia 58 tahun atau 59 tahun, ya. Tapi setiap orang berbeda-beda untuk fase penyesuaian diri ini. Kemudian yang kedua ada near phase, nih ya. Ini kondisi ini biasanya orang sudah mulai sadar bahwa mereka akan segera memasuki masa pensiun. Dan pada masa near phase ini membutuhkan penyesuaian diri yang baik, ya. Oh ya, biasanya di beberapa perusahaan tertentu itu memang sudah ada program untuk mempersiapkan ini ya, atau memberikan program persiapan masa pensiun, sehingga nanti ketika orang ini atau lansia ini sudah pensiun, mereka tidak terlalu banyak ini ya, mengalami banyak perubahan, nggak kaget gitu ya. Kemudian yang kedua ada retirement phase atau fase pensiun, ya. Nah, masa atau fase pensiun ini juga masih dibagi menjadi 4 fase besar, ya. Dan dimulai tahapan pertama yakni adalah honeymoon phase, ya. Honeymoon phase ini terjadi tidak lama setelah orang tersebut memasuki masa pensiun, ya, sesuai dengan istilahnya honeymoon ya, atau bulan madu ya. Maka perasaan yang muncul ketika memasuki fase honeymoon phase ini adalah perasaan gembira, ya. Ini fase yang pertama ya, merasa gembira karena bebas dari pekerjaan, bebas dari rutinitas, ya, bebas dari banyak tugas, ya. Biasanya pada fase honeymoon phase ini orang mulai mencari kegiatan pengganti yang lain, ya, atau mulai mengembangkan hobi, ya. Walaupun jenis kegiatan ataupun hobi yang dikembangkan pada masa honeymoon phase ini juga tergantung pada kondisi kesehatan, tergantung pada kondisi keuangan, tergantung pada gaya hidup ataupun situasi keluarga secara umum. Dan lamanya fase ini juga tergantung pada kemampuan seseorang, ya, tergantung dari kemampuan adaptasi seorang, ya. Jadi ada orang yang mungkin melewati honeymoon phase ini hanya singkat, ya, atau mungkin tidak melewati, ya, atau ada yang masa honeymoon phase-nya itu lama, jadi berbeda-beda. Lamanya fase penyesuaian diri ini tergantung dari kemampuan individu untuk beradaptasi terhadap kondisi yang baru, ya. Pada orang yang selama masa kegiatan aktifnya bekerja dan gaya hidupnya tidak bertumpu pada pekerjaan, biasanya mereka akan mampu menyesuaikan diri dan bisa mengembangkan kegiatan lain yang menyenangkan, ya. Berbeda dengan orang yang selama hidupnya itu bertumpu pada banyak tugas, banyak pekerjaan, gitu ya. Tentunya masa honeymoon phase ini akan berbeda dibandingkan dengan orang yang sebelumnya tidak bertumpu pada pekerjaan, ya. Atau misalkan selama hidupnya, misalkan ibu-ibu gitu ya, selama ini ya sebelum masuk lansia mereka tidak bekerja, maka
fase honeymoon phase-nya ini juga akan berbeda dengan orang yang punya pekerjaan. Kemudian setelah fase honeymoon ya atau honeymoon phase ini selanjutnya akan masuk ke fase kedua yaitu descendant phase ya. Di mana pada fase ini lansia atau orang yang lansia mengalami pensiun sudah mulai merasa depresi, merasa kosong gitu ya karena aktivitas atau rutinitas pekerjaannya itu tidak ada lagi ya. Pada sebagian orang pada fase ini itu ada rasa kehilangan ya, baik itu kehilangan aktivitas, kehilangan kekuasaan ya yang awalnya punya jabatan, kehilangan martabat, kehilangan status, kehilangan penghasilan, atau mungkin kehilangan teman kerja gitu ya. Jadi ini ada di descendant phase ya, mulai merasa kehilangan dari awalnya dimiliki menjadi tidak dimiliki. Itu ada di fase yang kedua ini. Kemudian yang ketiga ada reorientation phase ya. Di mana ciri dari fase ini adalah mulai mengembangkan pandangan yang lebih realistik mengenai alternatif hidup. Mereka ini ya, lansia yang sudah masuk tahap pensiun, pada tahap reorientasi ini mereka biasanya mulai mencari aktivitas baru ya. Setelah aktivitas-aktivitas baru yang menjadi kegemaran mereka mulai dikembangkan gitu ya. Kemudian setelah itu masuk ke stability phase, yaitu fase di mana mereka mulai mengembangkan suatu ini ya, settingan kriteria tentang pemilihan aktivitas, di mana mereka merasa dapat hidup tentram ya, karena mereka sudah bisa mengembangkan aktivitas-aktivitas, kemudian bisa mengembangkan hobi-hobi pada fase reorientasi ini ya. Nah, ini kalau mereka berhasil mengembangkan hobi ya, kondisi stabilitas mereka bisa masuk ke dalam kondisi stabilisasi phase dengan baik gitu ya. Nah, fase-fase ini lamanya, kemudian urutannya itu kadang-kadang juga berbeda-beda ya antara lansia yang satu dengan lansia yang lain. Nah, setelah masuk ke fase pensiun, selanjutnya masuk ke fase end of retirement atau fase pasca pensiun ya. Biasanya kalau pada fase pasca pensiun ini ditandai dengan ini yang mungkin lansia tadi mulai merasakan adanya suatu gangguan fisik ya, mulai merasa sakit ya, kondisi kesehatan menurun, sakit. Kemudian ini ya, adanya ketidakmampuan dalam mengurus diri sendiri, kemudian kondisi keuangannya menurun dari yang awalnya penghasilannya penuh ya, ketika pensiun misalkan penghasilannya tinggal separuh dan seterusnya. Kemudian ciri dari fase pasca pensiun ini ketika orang tersebut sakit atau kondisi kesehatan menurun, maka biasanya lansia akan membutuhkan orang lain untuk tempat bergantung. Ya, ini adalah 3 fase penyesuaian diri pada saat pensiun. Nah, selanjutnya ketika seseorang itu tidak berhasil melewati fase penyesuaian diri pada saat pensiun, biasanya akan memunculkan yang namanya post-power syndrome ya, kalau fase penyesuaian diri tadi gagal. Ya, di mana post-power syndrome tadi sudah dijelaskan di depan bahwa suatu kondisi di mana ketika seorang itu tidak punya pekerjaan atau ketika kehilangan jabatan sosial, kemudian muncullah kumpulan tanda gejala baik itu gejala fisik dan juga gejala psikologis ya, yang disebabkan karena kegagalan dalam melakukan penyesuaian diri ya pada masa pensiun. Nah, gejalanya apa saja? Ada gejala fisik, ada gejala emosi, dan juga ada gejala perilaku. Nah, untuk gejala fisik, contohnya misalkan ya, secara fisik tampak terlihat lebih tua dibandingkan waktu bekerja, atau merasa tubuhnya lebih mudah lelah ya, kemudian mudah sakit ya, dan sebagainya. Kemudian untuk gejala emosi, ya misalkan mudah tersinggung, ya lebih mudah merasa dirinya itu tidak berharga lagi karena nggak punya pekerjaan, karena nggak punya jabatan, karena nggak punya kekuasaan, gitu ya. Kemudian ciri yang lain adalah menarik diri dari lingkungan sosial, ya. Misalkan tidak lagi bergaul dengan teman-teman sekantornya atau lebih nyaman sendiri dan seterusnya, itu adalah gejala emosi. Ya.
Kemudian untuk gejala perilaku, ini ya misalkan malu bertemu dengan orang lain, kemudian lebih mudah menunjukkan pola kekerasan, kemarahan, baik itu di rumah ataupun di tempat yang lainnya. Ini adalah tiga gejala utama untuk post-power syndrome, ya, pada gejala fisik, emosi, dan juga perilaku. Nah, literatur yang lain menyebutkan bahwa ciri-ciri dari post-power syndrome itu juga ada, ya. Yang pertama, selalu ingin dituruti dan dihargai, ya, apalagi ini ciri-ciri post-power syndrome pada lansia yang sebelumnya itu memiliki jabatan sosial yang tinggi, ya, selalu ingin dituruti, selalu ingin dihargai, kemudian membutuhkan pengakuan dari orang lain, ya. Karena tadi ya ciri-ciri dari post-power syndrome adalah seseorang itu atau lansia itu merasa dirinya tidak berharga lagi, ya. Jadi kalau ini ya semasa hidupnya kalau dia punya jabatan dia kan dihargai oleh orang lain, ya. Beda lagi kalau sudah pensiun, ya. Sehingga ciri-ciri post-power syndrome yang lain adalah membutuhkan pengakuan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ini ya, menaruh arti hidupnya pada prestis jabatan dan pada kemampuan untuk mengatur hidup orang lain, ya. Jadi istilahnya ini ya, orang menganggap bahwa kekuasaan itu segala-galanya. Jadi ketika orang itu punya pikiran bahwa kekuasaan itu adalah hal yang sangat penting, ya, dan merupakan hal yang sangat berarti dalam hidupnya, ya, maka seorang itu akan cenderung mengalami ciri-ciri yang lainnya juga, membutuhkan pengakuan, selalu ingin dituruti dan dihargai. Kemudian, nah ini yang keempat nih ya, dari beberapa jurnal menyebutkan bahwa post-power syndrome itu lebih cenderung lebih sering terjadi pada pria dibandingkan pada wanita, gitu ya. Cenderung ya, artinya tidak selalu bahwa ada juga wanita yang mengalami post-power syndrome. Nah, kenapa kok pria lebih rentan mengalami post-power syndrome? Jadi di beberapa jurnal disebutkan bahwa ini ya, pada umumnya wanita itu lebih menghargai relasi daripada prestis, gitu ya. Jadi yang lebih mementingkan hubungan relasional, hubungan dengan orang lain yang baik dibandingkan dengan jabatan yang dimiliki, seperti itu. Ya. Ini adalah ciri-ciri post-power syndrome yang lainnya. Nah, selanjutnya kenapa sih orang itu bisa mengalami post-power syndrome? Jadi secara garis besar, tadi kan post-power syndrome itu bisa terjadi ketika seseorang itu tidak bisa melakukan penyesuaian diri selama masa pensiun. Nah, ini juga ada literatur lain yang menyebutkan tentang penyebab internal post-power syndrome. Ini ya. Jadi yang pertama adalah kehilangan harga diri, ya. Jadi ketika tidak lagi punya pekerjaan, tidak lagi punya jabatan, maka seorang itu akan merasa kehilangan perasaan memiliki dan yang dimiliki, gitu ya. Artinya dengan jabatan seorang akan merasa menjadi bagian yang penting dari institusi tempatnya bekerja, dari kantor tempatnya bekerja, sehingga orang tersebut juga merasa dibutuhkan oleh institusi di mana orang tersebut bekerja. Ya, nah setelah pensiun orang tadi kan tidak lagi dibutuhkan oleh tempat bekerja dan sebagainya, maka orang tersebut ini ya akan bisa kehilangan harga diri. Kemudian yang kedua, kehilangan latar belakang kelompok eksklusif, ya. Jadi misalkan awalnya jadi ini ya, misal contohnya jadi kepala dinas kesehatan gitu ya, bisa ketemu dengan kadinkes yang lain, tapi ketika sudah pensiun, aktivitas atau pekerjaan yang berkaitan dengan kadinkes yang lain menjadi berkurang gitu ya. Nah, itu yang akhirnya menyebabkan seorang merasa, aduh saya nggak bisa ketemu lagi dengan pejabat yang di sana, dan sebagainya. Nah, itu salah satu faktor yang bisa memicu penyebab terjadinya post-power syndrome, ya, karena merasa kehilangan kelompok eksklusif, ya, kelompok yang berharga bagi orang tersebut. Kemudian penyebab yang ketiga adalah kehilangan perasaan berarti dalam satu kelompok tertentu, ya. Jadi pada kondisi post-power syndrome itu ya, orang yang menganggap bahwa jabatan itu memberikan perasaan yang berarti, ya, dan bisa menunjang atau bisa meningkatkan rasa percaya diri, gitu ya. Nah, ketika pekerjaannya hilang, maka dia akan merasa
dirinya itu tidak berarti gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kehilangan orientasi kerja. Kemudian yang kelima adalah kehilangan sebagian sumber penghasilan yang terkait dengan jabatan yang dipegang. Ya. Nah, itu tadi adalah beberapa penyebab dari post-power syndrome. Nah, penyebab-penyebab internal dari post-power syndrome ini tentu saja akan mengakibatkan berkembangnya suatu reaksi atau kondisi frustasi ya, yang akhirnya dapat mengakibatkan terjadinya sekumpulan gejala psikososial ya, yang antara lain seperti tadi di slide sebelumnya disebutkan bahwa ditandai dengan sensitif ya, orang menjadi sensitif secara emosional, cepat marah, cepat tersinggung ya, tanpa sebab yang jelas ya, gelisah dan juga diliputi atau ini ya, disertai dengan adanya kecemasan yang berlanjut ya. Kemudian selain itu orangnya bisa tiba-tiba mendadak menjadi agresif ya, dengan adanya peningkatan intensitas atau tingkat aktivitas yang tidak terkendali ya, untuk mencapai pengakuan dan untuk mendapatkan eksistensi diri dari lingkungan di mana orang tersebut berada ya, karena eksistensi diri yang dimiliki oleh seorang tersebut tidak lagi bisa didapatkan dari tempatnya bekerja ya. Jadi orang cenderung bisa menjadi agresif ya, suka memerintah, suka nyuruh-nyuruh kayak gitu ya, untuk mendapatkan eksistensi diri atau supaya keberadaannya itu tetap diakui. Nah, kondisi psikis yang sifatnya tegang seperti itu akan berpengaruh terhadap ketegangan ya, bisa mengganggu fungsi saraf ya, dan berpengaruh pada gangguan fisiologis ya, gangguan metabolisme tubuh ya, sehingga biasanya akan disertai dengan reaksi somatis ya, atau muncul reaksi fisik berupa kelelahan fisik ya, kemudian merasa badannya tidak fit, badannya terasa sakit dan sebagainya ya. Nah, akibat tadi ya, perubahan-perubahan pada orang yang mengalami post-power syndrome akan merubah relasi dalam keluarga ya. Jadi hubungan dengan anggota keluarga yang lain itu biasanya akan terganggu. Karena biasanya orang yang mengalami post-power syndrome itu akan menjadikan anggota keluarga yang lain, baik itu misalkan istri ataupun anak-anaknya, sebagai ajang pelampiasan kekuatan atau kekuasaan ya, yang kekuasaan yang dulu pernah dimiliki ya. Jadi lansia yang mengalami post-power syndrome tadi ya akan menjadi otoriter, dominan, sulit diajak untuk kompromi ya dengan anggota keluarga ya. Sehingga sering merusak hubungan interpersonal ya. Seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang perkembangan psikososial, ya mungkin Bapak Ibu masih ingat ya tentang teori perkembangan psikososial oleh Erik Erikson. Jadi kalau pada masa pensiun itu bisa menjadi masa yang menyenangkan ataupun bisa menjadi masa yang menyedihkan ya, tergantung bagaimana orang tersebut bisa beradaptasi ya. Jadi teori dari Erik Erikson ya, seorang ahli atau ahli yang mengeluarkan teori perkembangan psikososial, menyebutkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh lansia yang sudah pensiun itu sebenarnya terletak pada wisdom atau kebijaksanaan ya, kebijaksanaan atau kemampuan diri, adanya kemampuan diri untuk memaknai setiap perubahan yang terjadi ya, yang mana hal tersebut tergantung dari kematangan emosi yang dimiliki oleh lansia, dan juga tergantung dari dukungan sosial yang meliputi dukungan keluarga, teman, ataupun lingkungan, ataupun komunitas yang dimiliki ya. Nah, kalau dukungan sosial yang didapatkan dari keluarga itu positif, maka post-power syndrome ini juga bisa diminimalisir terjadinya, seperti itu ya. Oke, nah selanjutnya ini ada beberapa upaya preventif yang bisa digunakan untuk mengatasi terjadinya post-power syndrome. Yang pertama adalah menyadari ya, jadi secara internal menyadari bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang abadi ya. Jadi kalau pensiun ya, pensiun adalah proses yang pasti akan terjadi ya. Pensiun itu adalah fase yang pasti ada dalam perkembangan hidup ya. Jadi karena itu adalah merupakan siklus waktu yang sebenarnya adalah merupakan waktu di mana terjadinya alih fungsi peran ya, yang awalnya bekerja menjadi tidak bekerja dan seterusnya.
Kemudian yang kedua, menyadari bahwa kekuasaan, kepemilikan itu ada masanya. Ya, kekuasaan, kepemilikan itu tidak bersifat permanen. Yang itu harus ditanamkan dalam diri. Ya, karena itu harus seseorang atau lansia itu harus bisa menyiapkan diri untuk suatu ketika kekuasaan ataupun kepemilikan itu pasti akan terlepas dari dirinya dan akan digantikan oleh orang ataupun generasi yang lain. Kemudian yang ketiga, agar tidak terjadi post-power syndrome adalah selalu berpikir positif, selalu mengambil hikmah dari setiap kejadian, bersyukur, dan selalu mengikutsertakan Tuhan dalam setiap kegiatan. Ya, dengan berpikir positif maka akan bisa menarik energi positif ke dalam kehidupan kita ya, sehingga menjadi bisa membentuk suatu tingkah laku yang positif. Kemudian yang keempat, rencanakan pensiun beberapa bulan atau beberapa tahun sebelumnya dengan pikiran yang jernih dan tenang. Ya, jadi harus punya planning sebelum pensiun itu. Nanti kalau sudah pensiun, kegiatan yang dilakukan apa saja. Kemudian yang kelima, menjalin relasi untuk sebuah komunitas ya. Ini untuk jadi contohnya misalkan kalau sudah pensiun nanti punya komunitas petani atau peternak dan sebagainya untuk melakukan aktivitas sosial yang menarik ya, atau melakukan aktivitas yang baru pasca pensiun ya. Kemudian yang keenam, meningkatkan aktivitas yang dapat lebih mendekatkan diri pada Tuhan ya. Salah satunya dengan beribadah. Ini adalah beberapa upaya preventif yang dapat diberikan pada lansia menjelang pensiun ya, agar tidak mengalami post-power syndrome. Ya, baik, semoga sedikit materi tentang post-power syndrome tadi bisa memberikan manfaat ya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.